insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan, Pak? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan. Bahkan udah terjadi ya Pak? Di Bandung, bener gak tuh Pak? Benar nggak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Nanti kalau kejadian ya pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu menunjukkan siklus politik baru. Ada simbol yang penting ingin diraih oleh kedua belah pihak. Di satu segi Ibu Mega memperlihatkan kedekatannya dengan Pak Prabowo yang nggak akan terganggu dan menunjukkan pada saat yang bersamaan kedekatan itu artinya mengeliminasi ya intervensi atau masuknya atau apapun istilahnya Pak Jokowi ke dalam kekuasaan Pak Prabowo. Saat yang bersamaan juga Pak Prabowo ingin memberi gambaran kepada publik bahwa beliau sebagai presiden terpilih benar-benar adalah presiden yang tidak bisa ya diintervensi, diarahkan dan sebagainya oleh kepentingan tertentu, oleh kelompok tertentu, apalagi oleh keluarga tertentu. Dalam konteks itu maknanya satu tidak ada masalah mereka berdua atau beliau berdua. Kedua adalah dalam konteks tertentu ya memungkinkan PDIP untuk bisa saja ke depan bisa merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi komunikasi antara para tokoh bangsa ini jika pun nanti akan terjadi itu tidak lepas dari koridor terkait dengan situasi kenegarawanan beliau berdua. Tidak ada posisi terkait dengan pembahasan-pembahasan yang sifatnya pragmatis, sifatnya transaksional, sifatnya bagi-bagi jabatan yang saya rasa itu tidak dilakukan oleh politisi dan negarawan sekelas Ibu Mega dan Pak Prabowo. Halo, selamat malam pemirsa. PDIP dan Gerindra meyakini pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto akan terjadi sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Setelah tertunda lama, akankah pertemuan keduanya terwujud kali ini? Lalu apa untung rugi pertemuan ini bagi Mega dan Prabowo di masa pemerintahan ke depan? Mungkinkah pertemuan ini menandakan ada ancang-ancang Prabowo yang ingin lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi? Bersama saya Afiani Malik, inilah Panggung Demokrasi jelang pelantikan Prabowo bertemu Megawati. Baik pemirsa, untuk mengulasnya sudah hadir di sebelah kanan saya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Bang Habib, halo, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Bang Silvester Matutina. Bang Silvester, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Bang Egi, halo, selamat malam. Di sebelah kiri saya perkenalkan sudah ada juru bicara PDIP Mas Guntur Romli. Mas Guntur, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praetno. Bapak-bapak, Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kita akan bahas lebih jauh soal wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Saya akan ke pihak Gerindra terlebih dahulu. Bang Habib, ini pertemuannya setelah tertunda lama ya. Wacananya dari April, apakah akan segera terwujud benar sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober, Bang Habib? Saya tidak dalam kapasitas ya menyampaikan informasi, tapi sama-sama kita saksikan tadi Pak Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani menyatakan hal tadi ya. Nah, cuma memang pertemuan-pertemuan seperti ini biasanya memang bisa saja terjadi dadakan. Jadi wacananya sudah agak lama, tetapi teknis pelaksanaannya bisa saja terjadi dadakan. Saya mengacu kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya antara Pak Prabowo misalnya dengan Ibu Megawati beberapa kali pertemuan, lalu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ketika kita masih berseberangan kubu ya. Itu mungkin sih sudah dirancang lama, tapi teknis pelaksanaannya itu yang bisa mendadak. Iya, mendadak. Apa yang kemudian kalau sekarang ada hambatan komunikasi atau ternyata tinggal menentukan harinya? Kalau dadakan tetap harus juga janjian kan? Ya, menurut saya ya secara teknis nggak ada masalah, nggak ada handicap apapun untuk terjadinya pertemuan antar Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Cuma memang kemarin kan kita tahu proses penentuan rekomendasi calon pilkada itu semua ketua umum partai pastinya super sibuk ya sampai saat ini sebetulnya hanya sedikit menurun ya kesibukannya ya. Jadi
dua tokoh yang sama-sama bertanggung jawab atas institusi yang besar. Ya. Sehingga nggak gampang, tambah lagi eventnya sekarang ini event pilkada serentak di seluruh provinsi dan kabupaten. Ya, yang menginisiasi apakah Pak Prabowo atau dari Biasanya Ibu Mega? dua arah yang seperti itu bisa terjadi. Jawaban yang kita nantikan kalau kemudian saya juga mengutip statement dari rekan-rekan PDIP, Mas Romli, bahwa Ibu Megawati merespon positif pertemuan ini. Maknanya bahwa sebenarnya juga tidak ada hambatan komunikasi dari Ibu. Tinggal apa lagi kalau dari pihak PDIP? Ya, kalau saya mau mengutip dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto yang saya nemani waktu ada diskusi di Hutan Kayu minggu lalu, ya sepertinya akan ada pertemuan sebelum pelantikan ya, tanggal 20 Oktober. Dan itu juga akan menguatkan apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Muzani dari Sekjen Gerindra bahwa itu akan ada pertemuan. Tapi sampai sekarang kami masih belum mendapatkan informasi harinya kapan, jamnya kapan. Karena kan sampai sekarang juga Ibu Mega masih di luar negeri, ada lawatan ke Rusia mendapatkan doktor honoris causa dan juga ziarah ke makam Imam Bukhari di Uzbekistan. Tuh, jadi masih menunggu kepastian belum ada soal hari kapan pertemuannya, tapi isyarat bahwa itu pertemuan akan terjadi pada tanggal 20 Oktober sebelum 20 Oktober itu mungkin bisa terjadi, tapi kapannya itu kami masih belum mendapatkan Tapi informasi. PDIP yakin bahwa sesuai dengan ini kan statementnya sama, Mbak Puan sama Pak Ahmad Muzani mengatakan pokoknya akan ada pertemuan dalam waktu dekat, lalu kemudian satu lagi sebelum 20 Oktober itu pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Ya, kalau saya tidak salah dengar ya, yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan. Tapi Mbak Puan juga ngomong kayak gitu, Mas bahwa Romli. sebelum 20 Oktober akan ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Oke, sebelum saya masuk kemudian ke para pengawat politik, ada kemudian perbedaan karena terakhir ternyata Bang Dasko mengatakan bahwa belum ada waktunya. Kita simak bersama statement dari Dasko berikut ini. Jadi kita juga bingung, ini orang luar lebih banyak tahu gitu loh. Bagaimana pertemuan itu, tanggalnya kapan. Nah sementara Pak Prabowo saat ini masih konsentrasi untuk menggodok nomenklatur dan kemudian melakukan profiling orang per orang yang akan duduk di kabinet. Nah, sehingga kita belum memastikan jadwal pertemuan baik dengan siapapun yang tentunya nanti akan ada jadwal tersendiri, tapi kemudian akan diputuskan apakah kemudian dalam waktu dekat atau tidak dalam waktu dekat. Ya justru makanya saya juga bingung gitu loh. Kita aja yang di dalam belum tahu tanggalnya. Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan, Pak? Sebelum pelantikan, Mudah-mudahan. bahkan udah terjadi ya Pak? Di Bandung, bener gak tuh Pak? Bener nggak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Oke, ini menarik. Jadi Bang Habib, kita harus berpegang pada statementnya Bang Dasko yang mengatakan justru Pak Prabowo itu lagi sibuk urus kabinet. Jadi belum tahu, bahkan ada kok bisa orang luar lebih tahu dari kita yang internal. Atau Pak Muzani yang bilang sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober. Ya saya juga bingung kenapa dipertentangkan dua statement yang sama-sama normatif tersebut ya. Kan Loh, Pak tapi Muzani itu beda loh Bang ya Habib. silakan, tapi menurut saya sih tidak bertentangan. Kita juga nggak bisa bertengkar lagi nih apakah bertentangan atau tidak. Menurut Anda ya, itu tidak menurut bertentangan? saya nggak bertentangan ya. Pak Dasko bilang kan belum ada infonya kapan pelaksanaannya ya. Pak Muzani bilang insya Allah ya akan terjadi pertemuan. Kurang lebih kan hal yang sama, cuma teknisnya belum ketemu diketahui. aja gitu. Yang tanggalnya. itu yang saya lihat ya. Oke. Kalau lihat dari komunikasi politik gitu, Bang Ege, bagaimana melihatnya soal pertemuan ini? Lebih senada sebenarnya statementnya Pak Ahmad Muzani dengan Mbak Puan atau Mas Hasto? Karena ada Sylvester, saya Kenapa kalau ada Bang Sylvester? nggak lucu karena saya cerita parsimoni judulnya, yaitu kalau banyak pilihan kita pilih yang paling sederhana yang tidak bertele-tele. Satu, kenapa sih tidak bisa ketemu gitu, ya kan? Kelindan apa yang terjadi sebelumnya? Kenapa? Soal waktu tadi katanya. Bukan waktu dong. Oh, kalau bukan. parsimoninya bukan waktu. Lalu yang kedua, kenapa harus
bergegas, harus segera. Lalu manfaatnya apa buat bangsa kah, apa buat masing-masing. Nah, kelindan yang pertama, kalau saya urai agak cepat, yaitu bahwa kan sebetulnya kalau ini mesra kok ini saya ingat makan nasi goreng nih kalau nggak salah waktu itu ya. Ada celemek dan segala macam. Tapi poin yang lebih penting kan salah satu persoalan itu pernah diungkit soal batu tulis. Tapi itu kalau menang katanya begitu ya. Nah, sesudah itu ternyata yang menarik kelindannya adalah ketika tidak dicalonkannya Pak Prabowo, yang dicalonkan Pak Jokowi justru. Iya. Ya kan? Jadi, apakah itu kemudian berkaitan dengan ini? Terus sedikit lagi. Sesudah itu yang terjadi, kan Pak Prabowo menang antara lain karena didukung Pak Jokowi. Yang meninggalkan PDIP. Nah, kelindannya kan jadi unik di situ. Dia jadi banyak. Terserah Anda lihatnya yang mana ya, parsimoni aja. Nah, di tengah-tengah, kenapa harus segera? Kalau saya berharap iya. Jadi seperti tadi mudah-mudahan kata Pak Mujani itu, iya dong semakin cepat orang ketemu semakin baik. Tapi mengingat waktu kata Dasko tadi ya, mungkin ada pilkada dan lain-lain. Cuma yang untung siapa? Nah, saya belum sampai itu ke kalimat tadi yang diucapkan. Jangan dibahas dulu, yang untung. Ujungnya itu cuma mengatakan nanti dulu komunikasi politiknya menurut Bang Ege gimana? Apakah kemudian melihat gesture dan kalimat yang disampaikan bahwa pertemuan ini akan terjadi sebelum pelantikan? Saya berharap ya, dan rasanya bisa Habib kan pertemuan ini kan bisa diatur tidak juga seperti sebuah pertemuan yang formal kan? Ketemu di bandara pas pulang besok misalnya bisa juga. Kalau kebetulan ketemu atau apa, tapi intinya kan pertemuan ini sesuatu yang diharapkan lah. Ini orang-orang besar bener kok. Makna dari politiknya Mas Adi bahwa kemudian antara bertemu atau tidak wacananya sudah bergulir dari April sampai sekarang juga bisa dikatakan selalu gitu kan, masih mencari waktu yang baik, pertemuan dua tokoh bangsa. Kapan yang benernya aja? Ya kalau mau jujur secara politik ini kan semakin menegaskan betapa sebenarnya Prabowo itu dengan semua pihak, termasuk dengan Megawati nggak ada persoalan apapun. Dari segi PDIP sebenarnya ini diamplifikasi berulang-ulang. Megawati, PDIP itu nggak ada persoalan dengan Prabowo. Yang ada persoalan itu dengan Jokowi. Nah bagi saya, kalaupun toh pertemuan ini segera dilakukan, tidak harus serta-merta dimaknai soal kemungkinan PDIP menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Kejauhan. Terlampau jauh. Jadi kiamat masih ada di Belanda di sana. Agak ini sulit. lembar pertama dulu ya. Ini soal komunikasi. Ini lagi dari saya. Bayang-bayang aja belum dia sudah kerja sama. Karena begini, ada psikologi politik di mana pendukung Prabowo yang ada di Kim saat ini memang ada kecenderungan memang menginginkan PDIP tak menjadi bagian di dalamnya. Begitupun basis konstituen PDIP yang sepertinya per hari ini pun juga tidak mau dan tidak happy kalau PDIP menjadi bagian kekuasaan dari Prabowo Subianto. Ini kan soal residu Pilpres 2024 yang belum sepenuhnya selesai. Cuman yang menarik Afi, kalau betul pertemuan ini terjadi sebelum Pilpres, ini kan publik, saya lah khususnya ingin mengatakan bahwa sepertinya Prabowo itu ingin menegaskan sebagai presiden terpilih dan tak lagi misalnya ada ya kekhawatiran soal bagaimana perasaan Pak Jokowi yang kemudian akan melihat pertemuan ini akan terjadi. Dulu kenapa pertemuan ini tidak segera terjadi? Mungkin Prabowo ini rada nggak nyaman perasaannya menjaga perasaan Pak Jokowi yang memang harus diakui secara politik saling bertabrakan dengan Megawati sekarang dan nggak merasa bahwa lebih ringan untuk tidak perlu menjaga perasaan Pak Jokowi sedalam itu? Lagi. Jadi dalam konteks itu sepertinya Prabowo ingin menegaskan bahwa sebagai presiden terpilih, kalau ada keputusan dan keinginan secara personal ingin dilakukan harus dilakukan. Karena apapun, kalaupun toh bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, secara politik tidak akan mempengaruhi situasi apapun kok. Jadi nggak ada dampaknya. Ini pertemuan biasa-biasa saja. Dan Bang Guntur juga nggak terlampau kelihatan tertarik kayaknya bergabung dengan PDIP minimal per hari ini ya. Entah di kemudian hari saya nggak tahu. Soal kemudian tadi menarik kata bahwa menjaga perasaan Pak Jokowi, bahwa nanti ada pertemuan ini menurut Anda apa? Adakah kemudian memang pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo atau Pak Prabowo masih jadi perpanjangan tangan dari Pak Jokowi, ya, saya baik kira, sebagai menteri maupun presiden kalau terpilih? saya melihat Prabowo itu secara pelan sudah menunjukkan sebagai presiden terpilih ya dalam setiap keputusan politiknya. Dalam konteks itulah pertemuan ini jika betul dilakukan, ya sebenarnya untuk menegaskan betapa Prabowo sebagai presiden memang sudah mulai punya portofolio politik yang memang tidak bisa lagi dikaitkan dengan siapapun. Bahwa Prabowo sebagai presiden definitif, semua akselerasi politiknya sangat tergantung oleh Prabowo bisakah sendiri. kita bilang bahwa ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi? Sebelum saya ke Bang Silverster. Ya tentu tidak harus lepas dari Pak Jokowi. Sebagai presiden terpilih saya merasa Prabowo itu adalah presiden yang saya kira tidak bisa didikte dan diintervensi. Dikendalikan oleh siapapun. Diintervensi dan didikte oleh siapapun. Lepas ya, tapi tidak dari bayang-bayang gitu ya. Karena begini. Kan lepas dari Pak Jokowi, tapi tidak dari bayang-bayang. Bang, harus dilihat Prabowo ini adalah tentara. Ada kalanya memang Prabowo ini paham betul kapan harus baris berbaris. Tapi kalau diberikan sebagai
amanah sebagai pemimpin, tahu betul kapan harus memimpin. Setuju. Oke. Bahwa Prabowo menjaga hubungan baik dengan Jokowi, dengan SB dan Mega, ya. Tapi kalau mengintervensi, apalagi ingin membayang-bayangi, Nanti dulu. rasa-rasanya nanti dulu. Nah, itu bukan Prabowo Baik. Subianto. Saya minta tanggapan Bang Silver, kalau kemudian banyak pihak yang melihat bahwa justru tembok tebal pertemuan itu mungkin yang kemarin-kemarin nggak terjadi, salah satunya adalah relasi hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega yang kurang harmonis. Ya, terima kasih. Jadi gini, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini orang yang mempunyai jiwa yang sangat besar. Dan beliau juga dalam beberapa hal mengatakan bahwa beliau menghormati Ibu Megawati termasuk Pak Prabowo. Jadi intinya mengenai nantinya Pak Prabowo dan juga Bu Mega akan ketemu, saya yakin Pak Jokowi akan senang dan bahagia. Termasuk kita anak-anak bangsa. Karena kita melihat bahwa ini adalah suatu kebaikan buat bangsa kita ya. Kita lihat Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak ikut dalam penentuan kabinet. Itu di dalam beberapa kesempatan beliau ngomong, termasuk secara pribadi saya ketemu beliau, saya sampai pernah bertanya 3 kali masalah menitip-nitip menteri. Dan Presiden Jokowi mengatakan bahwa beliau sangat menghormati hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Presiden terpilih Pak Prabowo ya. Dan Pak Prabowo sendiri pun mengatakan dalam berbagai kesempatan juga bahwa Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi atau menitipkan nama-nama itu. Jadi mungkin itu bukan lewat Pak Prabowo tapi lewat anaknya yang Wapres terpilih. Karena kan Wapres juga harus ikut bagian dalam menyusun karena kabinet. Presiden Jokowi itu pernah mengatakan bahwa beliau pernah juga dititipin gitu loh. Waktu beliau menjabat kemarin-kemarin ya 2014-2019 dan itu nggak enak menurut beliau. Jadi kalau saya melihat dari yang ada, Pak Jokowi ini sangat menghormati Pak Prabowo dan sayang juga dengan Pak Prabowo. Saya yakin ketika Pak Prabowo dan Bu Megawati ketemu, Pak Jokowi malahan mendukung gitu. Akan nyaman untuk Pak Jokowi sendiri tidak pernah menceritakan kejelekan Ibu Megawati. Itu dulu kita garis bawah ini. Belum pernah ini. Baik. Ya, walaupun mungkin ada bahasa dari sementara orang ya yang istilahnya memfeta kompli Pak Jokowi dengan Bu Mega, tapi sampai hari ini Pak Jokowi tidak pernah mengatakan yang jelek mengenai Ibu Mega. Dan Anda melihat bahwa ini, apakah pertemuan ini akan mempengaruhi hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega menjadi lebih baik? Mudah-mudahan iya. Baik, mudah-mudahan iya. Kita minta pendapat dari Mas Guntur. Apakah kemudian pertemuan ini bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega, atau ternyata sebaliknya ini kemudian membentuk koalisi atau komunikasi baru antara PDIP dan Gerindra? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.